Jadi kegiatan pesantren Ramadan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Ini Jadi sebagai manusia kita setiap hari harus selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sinau? Mudah-mudahan Sobat Sinau dimanapun berada senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik Sobat Sinau, pada sesi kali ini kita sudah didampingi oleh Ketua KKG PAI Kota Balikpapan, juga Ketua KKG PAI Balikpapan Barat. Ngobrol-ngobrol, kita ini mau membahas apa ya? Kita akan membahas tentang pesantren Ramadan yang diadakan oleh KKG PAI Kota Balikpapan di Asrama Embarkasi Haji Kota Balikpapan. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja bertanya-tanya seputar tentang pesantren Ramadan. Terlebih dahulu, kami persilahkan kepada Ketua KKG PAI Kota Balikpapan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih Mas Bay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sinau. Perkenalkan, saya Syaifur Rahman. Kebetulan saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 009 Balikpapan Barat. Dan tahun ini saya diamanahin sebagai Ketua Kelompok Kerja Guru tingkat SD sekota Balikpapan. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, namanya amanah ini. Iya gitu. Baik, untuk selanjutnya kami sapa terlebih dahulu Ketua KKG PAI Balikpapan Barat. Silakan untuk memperkenalkan diri. terima kasih Ustadz Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Akbar, salah satu guru dari Balikpapan Barat, mengajar di Mapel Pendidikan Agama Islam, dan alhamdulillah juga diamanahi sebagai Ketua KKG Kecamatan Balikpapan Barat untuk periode 2024 sampai tahun 2027. Dan untuk tahun ini juga diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Panitia dalam kegiatan pesantren Ramadan tingkat Kota Balikpapan. Wih, luar biasa. Baik, kita lanjutkan Sobat Sinau. Kali ini saya terlebih dahulu akan bertanya kepada Ustadz Saiful selaku Ketua KKG PAI Kota Balikpapan. Baik, Ustadz Saiful. Ya. Pesantren Ramadan ini apakah rutin dilaksanakan setiap tahun atau gimana? Nah, pesantren Ramadan tingkat kota ini kita sudah melakukan rapat atau program kerja bahwa sudah disepakati bahwa pesantren Ramadan itu kita adakan setiap tahun di bulan suci Ramadan. Ya namanya kan pesantren Ramadan, Ustaz. Iya, Ya mesti tentunya di bulan Ramadan ya. Masa pesantren Ramadan di luar Ramadan gitu ya. Iya. Baik. Terus kemudian Ustaz, hal yang paling menarik lagi, kenapa sih harus dilaksanakan pesantren Ramadan tingkat kota? Padahal di sekolah-sekolah sendiri itu kan insya Allah setiap sekolah mereka sudah melaksanakan pesantren Ramadan itu gitu. Ya. Jadi begini, pesantren Ramadan itu kan kalau kita melihat ada segi syiar. Kalau itu dilakukan di tingkat kota, jadi syiarnya itu lebih menggema. Jadi apa namanya ya, untuk memotivasi siswa iya, memberikan wawasan iya, dan yang tidak kalah penting itu meningkatkan silaturahim, Mas, antar guru-guru agama sekota Balikpapan. Oh gitu ya. Kapan lagi bisa ketemu bareng Gitu ya. untuk mendidik anak-anak, saling berbagi, kalau enggak di acara pesantren Ramadan ini, Mas. Jadi pesantren Ramadan tingkat kota ini juga momentum silaturahmi atau momentum reuninya para guru SD, guru agama SD sekota Balikpapan gitu ya. Betul. Betul. Nah, tidak hanya reuni, tapi kita saling mengisi, gitu. saling melengkapi dan bekerja sama jadi satu. Kalau sudah kita bilang ini kegiatan tingkat kota, maka sudah tidak ada saya orang barat, saya orang timur, kita ini sama-sama orang Balikpapan. Oh gitu, Iya. betul.
Terus gini Ustadz, di KKG PAI Kota Balikpapan atau teman-teman guru Kota Balikpapan itu, teman-teman guru PAI sekota Balikpapan itu Ya. tentu ini kan rumpun pendidikan, kita tidak akan terlepas dong dari Dinas Pendidikan sama Iya. Kementerian Agama. Betul, Terus betul. bagaimana respon dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama perihal tentang pesantren Ramadan ini, Ustaz? Ya. Untuk respon dari Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan, alhamdulillah responnya sangat bagus. Ketika saya menghadap ke kepala dinas, ke kepala pemenak, langsung, bagus mas, lanjutkan. Kami tinggal merestui gitu aja. Oh gitu ya. Iya, jadi responnya alhamdulillah 100%. Bahkan tidak hanya direspon untuk masalah administrasi, bahkan pendanaan kita juga disupport. Alhamdulillah. Jadi luar biasa Dinas dan Kemenak ini tidak hanya mensupport ya atau merestui, Iya. akan tetapi juga mendukung lewat pembiayaan dan lain sebagainya. Betul gitu ya. sekali. Mengingat kita di embarkasi ini juga tidak gratis Ustadz ya? Tidak. Tidak ya? Ya tetap kita karena menggunakan fasilitas negara, jadi kan banyak juga pengeluaran, maka ada juga biaya-biaya yang dikenakan. Oh, seperti baik. itu. Oke, selanjutnya saya akan bertanya-tanya kepada ketua panitia ini. Mungkin lebih banyak pertanyaan lagi nih. Kayaknya menarik ini juga ya. Baik, selanjutnya saya akan tanya kepada Pak Akbar selaku ketua panitia pesantren Ramadan. Pak Akbar, di pesantren Ramadan tahun ini berapa kira-kira jumlah pesertanya? Untuk pesantren Ramadan tahun ini, jadi jumlah pendaftar itu sebanyak 331 peserta. Jadi terdiri dari 130 peserta dari perempuan dan sisanya dari peserta laki-laki. Berarti memang animo siswa dan gurunya, baik kepala sekolah untuk mengikuti pesantren Ramadan sangat besar sekali ya. Alhamdulillah semua menyambut positif, termasuk kepala sekolah sangat mendorong sekali agar seluruh siswa untuk mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti pesantren Ramadan. Oke. Nah, terus dari kira-kira di pesantren Ramadan ini adakah kuota yang pembatasan kuota gitu? Untuk pembatasan kuota tentu ada, karena kan kapasitas di asrama haji juga ada kapasitas tertentu. Jadi untuk kapasitas itu di maksimal 350, Mas Bay. Maksimal ya? Iya. Jadi misalnya ini, terobosan kalau misalnya ternyata animo pendaftar lebih dari 350, apa yang dilakukan oleh ketua panitia? Jadi Mas Bay, jika terjadi pendaftar yang melonjak, itu kita sudah antisipasi. Karena kan kita kasih batas waktu pendaftaran antar tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, itu kita juga sambil cek berapa sih pendaftar yang sudah masuk. Jadi kita mengirimkan semacam link untuk diisi oleh peserta. Jadi ketika sudah mencukupi kuota, jadi di situ kita akan cut datanya. Oke. Sekaligus kita tutup pendaftarannya. Ya. Jadi memang tidak semerta-merta kemudian nanti pendaftar membludak, kemudian kita tampung gitu aja ya, karena mengingat kapasitas asrama haji juga terbatas gitu. Betul. Ya. Dan sebagai upaya pengurus atau panitia sudah memberi waktu yang seluas-luasnya untuk mendaftar. Jadi bahasanya kalau misalnya tidak tertampung, berarti salah siapa tidak cepat-cepat mendaftar gitu ya. Satu bulan. Artinya kita sudah memberikan kesempatan yang sama. Ya, luar biasa. Terus kemudian tadi menarik bahwa kalau di embarkasi ini kita tidak gratis cuma-cuma. Berarti paling tidak kan setiap peserta itu ada administrasi yang harus dibayar gitu. Benar nggak sih? Tentu. Betul. Jadi setiap kegiatan itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada support dari dana. Ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi sama Mas Saiful, bahwa kita memerlukan dana untuk kegiatan ini, termasuk konsumsinya, termasuk pembiayaan yang lainnya, untuk administrasi dan lain-lain itu butuh biaya. Jadi setelah dihitung, diakumulasikan itu kita ada perkiraan biaya. Setelah ada perkiraan biaya, kita tentukan berapa jumlah peserta yang kemungkinan mendaftar. Kemudian kita
bagi lagi berapa kira-kira iuran atau kontribusi yang kita pungut dari peserta. Jadi untuk besaran kontribusi untuk tahun ini sebanyak Rp250.000 per siswa. Iya. Kalau menurut Ustadz Saiful, 250.000 per siswa itu murah apa mahal, Ustadz? Iya Mas Bay, kalau menurut saya dari angka Rp250.000 itu murah. Karena apa? Yang pertama, fasilitas yang kita gunakan itu fasilitas bukan yang kaleng-kaleng. Oh gitu ya? Jadi fasilitasnya orang mau berangkat haji yang kita pakai. Oh iya. Jadi kamarnya itu ber-AC, ada kulkasnya, kasurnya empuk. Oh ya, ada bednya ya. Ada bed ya, jadi satu anak satu bed. Betul. Tidak kemudian cuman gelaran hamparan gitu enggak aja ya. begitu. Terus berjajar-jajar kayak indang gitu istilahnya. Nanti Mas P bisa tak ajak jalan-jalan ke dalam. Siap. Empuk, wangi, kita susul pengharum. Itu fasilitas gedungnya. Belum lagi fasilitas makan. Kita sediakan menu takjil, kita sediakan menu berbuka puasa. Malam hari kita kasih bingkisan, snack. Kemudian nanti ada sahur. Kemudian kita juga pokoknya semua fasilitas ATK. Background dan lain-lain, sehingga uang segitu tuh kalau sudah kita nilai dengan apa yang kita dapatkan, ya sangat pantas sekali, bahkan murah. Murah ya. Iya. Kayak gedung ini bisa dipakai untuk acara-acara yang besar, kapasitas 600 orang. Betul. Dan AC full, audio bagus, tempatnya bersih, semua fasilitas yang kita butuhkan disediakan oleh pihak asrama haji. Betul. Jadi kalau ini ada versi on the spot itu, kita termasuk pesantren Ramadan paling murah sedunia ini Ustadz ya? Bisa jadi. Dengan fasilitas yang mewah gini ya. Iya, gitu, apalagi ustadz-ustadznya, pemateri-pematerinya ini satu-satu luar biasa. Iya, satu-satu luar biasa. Dan tidak hanya satu, Ustadz. Satu hari bisa 5 ustadz kita tampilkan. Setiap sholat imamnya ganti. Setiap kultum ganti orang. Jadi pemateri itu ada 15 orang sekitar itu. Itu baru pematerinya. Belum lagi panitia-panitia yang sudah profesional itu tadi, Ustadz. Luar biasa. Kembali lagi ke Pak Akbar. Pak Akbar, tadi disampaikan ada ustadz-ustadznya dan lain sebagainya. Bisa nggak dijelaskan rundown acara pesantren Ramadan mulai awal sampai akhir nanti? Terus mulainya kapan dan ditutup kapan gitu? Silakan. Oke Mas, baik. Untuk rundown kegiatan itu kita mulai di tanggal 19 pagi ya, sampai dengan tanggal 20 Maret tahun 2025 sore. Jadi pembukaannya mulai pagi sekitar jam 9. Jadi sebelum pembukaan itu ada administrasi peserta, kemudian lanjut pembukaan. Pembukaan itu kita undang dari Dinas Pendidikan, dari Wali Kota juga, dari Kemenak, dari pengawas serta pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini. Betul. Jadi di hari pertama itu selain dari pembukaan kita ada beberapa materi. Seperti tahun ini ada materi Dinul Islam, ada akhlak akidah akhlak. Kemudian di malam hari juga kita banyak kegiatan Ustadz. Seperti kegiatan salat tarawih, dan alhamdulillah di malam ini ada juga kegiatan praktek manasik haji. Iya. Jadi selain dari itu masih banyak kegiatan yang lainnya. Jadi kita tutup di tanggal 20 itu besok. Jadi rencananya untuk penutupan itu setelah sholat zuhur. Iya. Tapi sebelum sholat zuhur juga ada beberapa materi yang disampaikan oleh tutor-tutor. Iya. Luar biasa. Ya. Jadi memang pesantren Ramadan ini diadakan untuk para peserta dan hadir ke sini memang ditempa oleh banyak pendidikan Ustadz ya. Banyak pendidikan sehingga nanti mencetak generasi bangsa atau kader-kader bangsa menjadi pribadi yang yaitu sesuai dengan ayat Al-Quran ya la'allakum tattaqun, agar kita keluar dari Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa gitu ya Ustadz ya. Ya, insyaallah amin. Baik. Selanjutnya kita kembali tanya kepada
Ustadz Saiful lagi nih. Sebelum itu saya mau menyapa Sobat Sinau. Jadi ketika Sobat Sinau menonton podcast ini dimanapun Anda berada, dan ketika kalian berada di bangku SD, kemudian tidak mengikuti pesantren Ramadan ini, rasanya rugi Ustadz ya? Betul sekali ya? Ya. Kemudian manfaat yang tujuan dan manfaat Ustadz. Tujuan dan manfaat diadakannya pesantren Ramadan ini apa Ustaz? Oke Mas Bay, jadi begini, tujuan kita mengadakan pesantren Ramadan ini, tujuan goalnya itu satu, kita memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita untuk ketika lulus nanti dia mau mondok. Oh gitu. Gitu. Dia mau melanjutkan ke pendidikan yang porsi agamanya lebih tinggi. Betul. Nah, sehingga apa? Sehingga pengalaman-pengalaman yang sudah diambil dari sini ini bisa membuat mindsetnya, oh mondok itu ternyata begitu. Banyak ilmu yang didapatkan, teman-temannya banyak, menarik, ustadz-ustadznya berkualitas. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya memotivasi anak biar nanti mau mondok ke pesantren gitu. Nah, seperti itu. Jadi besok ketika anak-anak SD ini mereka lulus sudah nggak kaget lagi. Ya, ternyata sekali. Pesantren seperti ini sudah terbiasa gitu. Iya, ada kegiatan pagi, kegiatan malam, sholat tahajud, bangun malam, itu kan kalau tidak dibiasakan atau tidak dikasih tahu, oh begini loh, mereka kan akan kaget nanti. Jadi goalnya memang pesantren Ramadan ini salah satunya memang mencetak benar-benar generasi Islami Ustadz ya. Iya betul. Karena outputnya harapannya ketika siswa-siswi nanti yang pernah ikut pesantren Ramadan ini kemudian mau mondok, mereka sudah nggak kaget lagi. Betul sekali. Kehidupan pondok itu sudah dialami di pesantren Ramadan ini gitu ya Ustadz ya. Meskipun hanya 2 hari, tapi adalah yang dirasakan begitu. Betul. Bagaimana jauh dengan orang tua, dengan harus mandiri di kamar, iya kan? Iya. Itu. Oke. Nah, kemudian Ustadz, itu tujuannya, terus manfaatnya mengikuti kegiatan ini apa Ustadz? Ya, manfaatnya pertama ya tetap tambah wawasan, tambah ilmu, tambah kenalan, seperti itu. Kemudian manfaat yang didapat itu ya apa namanya ya pokoknya banyak sekali lah. Banyak sekali lah, nggak bisa disebutkan satu-satu. Baik Ustadz, terus menarik lagi nih Ustadz. Misalnya gini, kan ada pembatasan untuk mengikuti pesantren Ramadan ini. Betul. Terus bagaimana teman-teman yang ada di rumah ya, yang tidak mengikuti pesantren ini, mereka tidak bisa dong mendapatkan materi yang sama atau porsi yang sama dengan teman-teman yang ikut di sini. Gimana? Ya, memang begitu betul. Nah, kita sebagai panitia juga memiliki keterbatasan. Pertama, keterbatasan waktu, yang kedua keterbatasan dana, dan yang ketiga keterbatasan fasilitas. Kenapa kita adakan kegiatan pesantren Ramadan yang tingkat kota? Jadi memang di sekolah masing-masing itu sudah ada pesantren Ramadan di sekolah. Oh gitu ya. Nah, betul. Dari pesantren Ramadan di sekolah ini, guru-guru ini kami minta untuk menyaring anak-anak yang sekiranya nanti dipilih untuk dikirim itu yang kuat mana? Mentalnya lah ya. Iya, kuat mentalnya, bisa dia dikirim rajin, untuk dikirim di tingkat kota begitu. Jadi semua anak di SD tetap mendapatkan manfaat pesantren Ramadan, cuma ada satu tingkatan lagi yang mendapatkan manfaat lebih banyak, yaitu yang dipilih oleh guru-guru dari sekolah masing-masing. Oke, menarik lagi Ustadz, kenapa tidak memanfaatkan digitalisasi kegiatan dan lain sebagainya sudah marak di zaman ini, kemudian kenapa pengurus KKG atau panitia tidak memanfaatkan digital, mungkin materi-materi yang ada itu dipakai live kemudian bisa dinikmati oleh siswa-siswa lain yang ada di rumah gitu. Ya, untuk digitalisasi, kami sebagai guru agama itu tidak menafikan hal tersebut. Ya, betul. Kita tetap memanfaatkan adanya media-media sosial, adanya pengembangan teknologi. Cuma ada satu yang tidak bisa. Bagaimana guru bertatap muka langsung, seorang ustadz bertatap muka langsung dengan si murid. Bagaimana pengalaman itu dilakukan di asrama haji ini. Dia mendapatkan materi, dia harus jalan kaki dari asrama ke sini, melatih kesabarannya, mentalnya. Itu yang tidak bisa didapatkan dari digitalisasi. Iya, betul. Jadi kita tetap share materi-materi itu ke anak-anak, dan kegiatan yang seperti ini juga
kita laksanakan, melatih mentalnya, melatih kesabarannya. Pokoknya transfer of value-nya di Iya, sini. betul. Iya. Jadi memang pengurus sudah mengupayakan tidak menafikan digitalisasi. Betul. Materi tetap nanti insya Allah juga tersampaikan ke siswa-siswa yang tidak Betul mengikuti sekali. gitu ya. Iya. Namun memang poin plusnya, kelebihan mereka yang ikut di sini ya banyak tadi yang disampaikan oleh Ustaz. Iya. Gitu ya. Baik. Terakhir mungkin saya tanya kepada Ketua Panitia, apa pesan dan kesan dalam kegiatan ini, Ustaz? Baik, Mas Bay. Pesan dan kesan untuk kegiatan pesantren ini, yang pertama untuk pesannya ya. Jadi kegiatan pesantren Ramadan ini adalah kegiatan yang sangat positif. Jadi kegiatan ini jangan sampai putus di tahun-tahun berikutnya. Jadi senantiasa terus berlanjut dari tahun ke tahun. Mungkin jika ada kekurangan bisa diperbaiki lagi. Ya, betul. Untuk kesannya sangat sangat berkesan, terutama kepada peserta didik tentunya. Jadi dari peserta didik juga akan menceritakan kembali di sekolah masing-masing tentang pengalamannya di tempat ini. Ya, betul. Juga kepada seluruh panitia tentu sangat berkesan. Ya. Kita bisa tambah kenalan baru, ya, saling berinteraksi dengan mungkin kawan-kawan lama yang belum sempat ketemu sebelumnya, sempat di acara ini bisa ngumpul-ngumpul lagi, ya, gitu, Ustaz. Nah, misalnya Pak Akbar kemudian diberi posisi ketua lagi di tahun depan, gimana? Menolak apa? Diterima nih? Untuk menolak sih tidak, Ustaz. Cuma kan di organisasi ini kan kita banyak orang, kemudian juga harus diberi kesempatan yang sama. Jadi kita dari berbagai kecamatan itu kita diberikan kesempatan untuk setiap tahunnya itu berganti dari misalnya kecamatan ini tahun ini Kecamatan Barat. Iya, dan alhamdulillah tahun ini Kecamatan Balikpapan Barat, mungkin di tahun depan akan berpindah di kecamatan yang lain. Baik. Jadi memang seandainya kalau misalnya dengan pesan dan kesan yang sangat bagus tadi Ustadz Akbar, jadi kalau misalnya ditawari lagi tidak akan menolak, tapi memang pasti itu mustahil terjadi karena memang setiap tahunnya bergantian dan nanti pasti akan terulang di tahun yang akan datang gitu ya, yang pada saat gilirannya mungkin 5 tahun, 6 tahun ke depan. Karena mengingat jumlah kecamatan ada 6 kecamatan ya. Nah, mengingat ada jumlah kecamatan 6 kecamatan, jadi putarannya per 6 tahun sekali pasti akan mendapati menjadi tuan rumah ya. Iya, istilahnya begitu. Menjadi promotor lah gitu ya. Baik, terakhir saya mau bertanya kepada Ustadz Saiful selaku Ketua KKG Kota Balikpapan. Apa motivasi untuk selanjutnya kepada para hadirin yang ada via virtual untuk pesantren Ramadan ini, Ustaz? Oke. Terima kasih Mas Bay untuk motivasi dari para hadirin yang ada di rumah ya terkait dengan pesantren Ramadan ini. Sebagai manusia kita setiap hari harus selalu belajar. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Wasbah fi fuhuril fawaidi, kan begitu. Itu apa Ustaz? Jadi kita setiap hari harus berusaha untuk menambah ilmu dan kita nanti akan berenang di lautan faedahnya. Luar biasa. Itu hadis atau makalah atau gimana? Itu saya dapatkan dari kitab Ta'limul Muta'alim. Oh, kitab Ta'limul Muta'alim. Itu yang memotivasi kita untuk selalu semangat mencari ilmu. Semangat mencari ilmu. Seperti podcast kita ini dong. Iya, Sinau. Iya, semangat mencari ilmu gitu ya. Oke, lanjutin Ustaz. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai guru harus memiliki pedoman khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga di momentum pesantren Ramadan ini kita bisa menebar manfaat terutama untuk anak didik kita sebagai generasi penerus bangsa. Itu dari saya, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Akbar, Ustadz Saiful Rahman.
telah menemani kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai perihal tentang pesantren Ramadan ini. Mudah-mudahan pesantren Ramadan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin, amin. Baik Sobat Sinau, dimanapun berada, kita sudah ngobrol-ngobrol perihal pesantren Ramadan yang diadakan pada tahun ini 2025, dan tentunya sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat. Dan untuk sobat di rumah, semangat untuk mencari ilmu sesuai dengan podcast kita, yaitu Podcast Sinau. Podcast semangat mencari ilmu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat perjumpaan kita pada sesi kali ini. Saya Muhammad Bayaki, host dari Podcast Sinau, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Ramadan mencetak generasi Islami. Dadah. Ya. Untuk kegiatan. Nah, untuk tentang digitalisasi. Oke. Menonton. Bener lagi.